Hey, hello. Apa kabar kalian? Tetap semangat ya. Teman-teman, saya mau curhat nih ya. Beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu saya tuh lagi kayak galau gitu ya, asik. Ya iyalah, kita kan manusia, nggak mungkin kita senantiasa kelihatan strong, 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 strong terus gitu. Jadi saya nih di bulan berjalan ini April ya, udah bulan April. Dan by the way, saya berulang tahun di bulan April sesuai nama saya ya. Jadi teman-teman, saya kayak refleksi diri gitu ya, kayak udah di bulan April nih, di tahun 2024, sepertinya nih belum ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam hidup saya. Pengeluaran semakin banyak, bukan pengeluaran tabungan datang, tapi pengeluaran utang ada gitu ya. Jadi kayak mumet aja gitu, kayak apa sih gitu. Ada yang pernah ngerasain nggak sih kalian, teman-teman semua yang mungkin lihat video ini gitu, tiba-tiba berpikir bahwa bulan berjalan bulan nih, nggak lama lagi kita udah 2024 loh ini, nanti 2025. What's wrong with me gitu, kok nothing, nggak ada yang apa ya, kayak gitu-gitu aja gitu. Tiba-tiba saya mumet, makanya saya nggak bikin video sebenarnya dari 1 minggu kali saya nggak bikin video karena malas gitu, kayak aduh malas. Tapi saya pikir loh, ini panggilan, masa saya nih cuman biarin gitu kan. Saya juga bikin video bukan untuk, tapi untuk sharing permasalahan yang ada gitu di kalangan kita pekerja migran Indonesia, biar kita saling apa ya namanya, membantu. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu peraturan-peraturan yang ada ketika melihat video saya, yang mungkin kalian tahu gitu ya. Walaupun ya apa yang saya bagikan tidak sekomplit yang ada gitu ya, yang ada, tapi minimal gitu udah bisa membagikan lah ya, teman-teman yang terbantu lewat dokumen mereka yang ditahan oleh PT berbulan-bulan. Ada yang MD ditahan oleh PT karena mereka udah setahun, udah setahun gitu ya, terus nggak dapat majikan. Mereka mau ambil dokumennya lagi, ditahan oleh majikan karena majikan lagi, waduh, ditahan oleh PT gitu karena mungkin mereka sudah merasa rugi gitu ya, udah kasih makan kalian terus nggak dapat majikan, ya otomatis ditahan. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, beberapa permasalahan seperti itu kita bisa membantu gitu ya. Udah beberapa yang bulan lalu yang ngambil dokumen bilang ke saya, terima kasih kak, saya udah ambil dokumennya dan berjalan dengan lancar tanpa ada gitu yang di interminit mengurus BPJS, oke gitu. Tapi saya nih yang kayak malas gitu. Ini saya curhat apa sih? Maksudnya gini, saya ingin mau katakan ke teman-teman semua, kita ini manusia biasa yang terkadang datang juga momen-momen dimana kita tuh bad mood gitu ya dalam menjalani hari-hari. Saya gini, Tuhan, ini udah melakukan yang terbaik loh, bayangkan di dalam pikiran udah sok-sokan gitu ya sama Tuhan, sok-sokan aja gitu ya, Tuhan saya sudah melakukan yang terbaik kok, saya gini-gini aja. Padahal itu sebenarnya bersungut, itu bersungut teman-teman semua, tanpa kita sadar bahwa kita nih udah diberikan kesehatan, udah diberikan kekuatan, itu melebihi dari luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, benar nggak sih? Dan 1 minggu kemarin tuh saya memang kayak sedih, kayak tiba-tiba aja kayak orang baby blues gitu yang baru selesai melahirkan, tahu nggak? Orang kalau selesai melahirkan udah ngerasainnya kayak sedih, mau nangis, mau, itu yang saya rasakan minggu-minggu kemarin gitu, kayak Tuhan ini udah berjalan loh bulan April, saya belum mendapat yang saya inginkan gitu, yang saya inginkan kayak
keluasan mungkin keuangan datang, terima gaji, pergi begitu aja. Anak minta uang, apalagi anak saya hidup di Bali gitu, kosannya mahal gitu ya. Kosannya ya lumayan buat saya ya, mahal 1 juta, belum uang makannya gitu, karena dia belum dapat kerja. Dan menjadi pertentangan saya tuh, saya bilang, kamu nih saya mau berangkatkan ke Jepang, udah belajar 3 bulan dulu. Kalau kamu belajar terus begini, kamu udah di Jepang. Maksud saya gini, kalau kamu udah di Jepang kan minimal kamu bisa membantu saya. Aduh, tapi jangan gitulah, kita orang tua egois ya. Dan itu salah satu kesedihan saya sebenarnya gitu, kayak nggak dengar sih, nggak mau ini sih gitu. Dan udah ketumpuk dan akhirnya menjadi kayak beban. Nah ini teman-teman, di sini saya juga ingin curhat ya, ini curhat lagi itu ya teman-teman semua, bahwa apa yang pekerja migran lakukan, bisa bunuh diri, bisa depresi. Kita lihat ya berita-berita akhir-akhir ini, ada CC yang lompat karena banyak pikiran-pikiran gitu, banyak pikiran yang udah nggak terbendung lagi, yang nggak ada kayak nggak ada solusinya, akhirnya mereka bunuh diri. Tetapi pada dasarnya saya kembali lagi, tiba-tiba apa yang terjadi ya kemarin-kemarin, kalau kita nggak bersyukur, kita nggak belajar bersyukur, maka kita akan menuntut yang lebih dari Tuhan. Artinya yang lebih apa itu? Belum waktunya, terkadang kita minta Tuhan secepatnya menjawab doa-doa kita. Yang seharusnya Tuhan bilang, sabar, saya akan kasih. Tapi bersabar, lebih bersabar lagi, please gitu ya. Tapi kita enggak, Tuhan saya butuh sekarang, saya ini udah capek Tuhan gitu. Saya suka finansial saya baik, tanpa banyak pengeluaran. Ketika saya terima gaji itu bisa saya tabung, tapi kok ini keluar terus gitu. Kapan ini saya harus senang-senang gitu ya. Tapi kan kembali lagi, kita cukup berusaha, semuanya Tuhan yang menentukan. Intinya kita harus bersyukur. Dan akhirnya melewati masa-masa itu ya, kemarin saya bilang, loh saya ini nggak membagikan lagi video gitu, nggak buat video lagi, padahal ada permasalahan-permasalahan yang saya tangani juga, walaupun gitu ya, saya punya tantangan tersendiri, tapi saya tuh tetap membantu orang, tetap strong gitu, walaupun Kak tolongin saya ini, saya tetap tegar gitu, tapi dibalik itu kayak saya juga butuh bantuan. Ya Tuhan, tolong bantuan apa sih maksudnya ya, kadang-kadang kita juga butuh support gitu ya, jadi kita saling satu sama lain saling memberikan support. Oke teman-teman semua, itulah curhatan saya, dimana saya juga terkadang merasa lemah sebagai manusia biasa gitu ya teman-teman semua. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Sehat itu mahal, walaupun kita mempunyai uang yang banyak, tetapi kalau kita tidak sehat, kita tetap bayar rumah sakit, kita tetap stay di rumah sakit ya. Pokoknya tetap sehat. Jangan lupa banyak-banyak istighfar ya, kalau orang Indonesia kalau Muslim. Kalau orang Kristen tuh lebih kepada banyak penyerahan aja ke Tuhan gitu, untuk diri kita ya. Teman-teman semua tetap semangat, jangan lupa banyak berdoa ya, jaga kesehatan. God bless, bye bye.